Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Juga Al-Fatihah ini untuk almarhumah Ibu Suciati Ningsih. Yang nanti terakhir kita akhiri dengan tahlil. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah yang kita baca, kita hadiahkan untuk mereka, akan diijabah doa-doa kita, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya almarhumah niki Ibu Suciati Ningsih, mugi-mugi diterami sedaya amal saenipun, disepunten dosa-dosanipun, dilebetaken swargane Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa lihusuli maqasidina allati tarda'anna biha, wa khususan ila jami ahli kubur min ahli kuburina wa ahli kuburikum min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa khususan ila abdadikal fakirah ila rahmatika maghfiratika almarhumah Ibu Suciati Ningsih filaha dunubaha wa taqabbal jami'ah hasanatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'atu. Maqalah yang ke-9. Qala Bazar Jamhar. Berkata siapa Bazar Jamhar, seorang ulama bahkan minat tabi'in, dari golongan tabi'in. Situ khisolin ta'dilu jami'at dunya. Situ khisolin, ada 6 perkara, 6 hal ini ta'dilu jami'at dunia, yang menyamai, menandingi, tusawi itu menyamai semua dari dunia ini, yaitu dari kenikmatan dunia, dari harta benda dunia. 6 hal ini ya sudah, ini kalau orang punya 6 hal ini ya sudah, ini seakan-akan dunia sudah miliknya. Menandingi dunia seisinya. Yang pertama yaitu at-ta'amul mari'u, makanan yang ailadhidu, yang lezat. Makanan yang lezat itu ternyata ini bagian dari kenikmatan dunia yang luar biasa, sehingga orang kalau menikmati makan bisa lezat itu sudah saking nikmatnya sampai
dikampleng wong 50 gak kroso. Ya. Misalnya kan ada itu yang menikmati makanan pedas atau apa itu sampai ngeses-ngeses. Makanan yang lezat, maka setiap orang itu pasti yang dicari yang lezat. Ya. Lah orang bisa makan lezat itu pertama karena ya satu awake sehat. Ya awake loro ya masih mangane enak mboten. Makanan enak pun nggak bisa menikmati. Yang kedua ya lapar, sudah sehat, keluwen misalnya. Sehingga ada ungkapan dulu ini. Ada pop mie paling enak di dunia itu. Jadi waktu mau ke Gua Sur, mau ke Gua Sur atau ke Gua Hiro, ke Gua Sur kayaknya. Itu kan perjalanannya panjang. Kata Gus Muhib itu, nanti kita ketemu di sana pop mie paling enak di dunia. Kenapa? Soalnya kan munggah perjalanan suwe panjang, kesel, keluwen. Jadi di sana nggak ada lagi yang dijual selain pop mie. Jadi makan pop mie paling enak di dunia itu karena sedang lapar, kesel, wah, adanya di sana di gunung ini Sur atau di Wahiro ya di gunung Sur kayak ada yang jualan itu. Itu satu-satunya orang yang jualan ya pop mie saja dan air mineral. Jadi makanan yang lezat itu adalah sudah menandingi dunia. Sehingga orang kemana-mana cari kalau yang hobi wisata kuliner dan karena memburu ini. Yang kedua al-waladus solihu, anak yang soleh. Maka berbahagialah yang punya anak yang soleh. Wah, ini sudah apa yang dari dunia ini sudah luar biasa. Punya anak yang soleh. Kita bisa membayangkan. Mudah-mudahan tidak pernah menimpa kita. Punya anak sudah jauh dari sifat kriteria soleh. Sudah urusan dengan polisi, kasus ini, kasus kenakalan, dan pusing. Makanya ketika punya anak yang soleh ini ada sudah sebanding dengan dunia dan seisinya ini. Apalagi sudah soleh banyak lagi. Sehingga orang nggak punya uang, nggak punya harta yang banyak. Tapi anaknya baik-baik, soleh-soleh, berbakti semua. Oh itu sudah punya dunia semuanya. Sehingga ada orang mengatakan ini iri. Ada orang punya anak banyak. Semua soleh-soleh berbakti. Orang tuanya ya miskin. Begitu tua sakit semua berebut merawat. Jadi dia kaya sebenarnya. Sementara ada orang yang kaya hartanya banyak. Anaknya nggak ada yang soleh, sakit dibiarkan sendiri gak disambangi misalnya. Nah ini kan tersiksa sudah. Maka apalagi anak soleh itu tidak hanya di dunia, tapi sampai ketika kita tidak bisa beramal soleh, maka anak yang soleh ini yang terus mengirimkan pahala untuk orang tuanya dengan doa-doanya. Yang ketiga wazzaujatul muwafiqatu. Wazzaujatu dan seorang istri al muwafiqatu yang taat. Yang asalnya muwafiq itu nyocoki, pas. Tuti'ullaha wa zaujaha. Yaitu istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Wah ini sudah, sehingga rumah itu sudah menjadi surga. Baiti jannati itu karena di dalamnya ada ini zauja al-muwafiqah. Jadi di dalam teks ini memakai kalimat zauja al-muwafiqah. Istri yang
muwafiqah itu taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Maka sungguh sudah bahagia, sudah lengkap dunia. Nah, kita bisa, mudah-mudahan tidak terjadi. Bayangkan kalau orang sudah di rumahnya itu istrinya enggak pernah cocok, eker terus kan. Jadi rumah sudah jadi neraka, enggak kerasan. Mau tidur di musola ya enggak pantas, di rumah ada istrinya. Tidur nang pos kamling, gak wayahe piket. Masa tengok-tengok di warkop terus. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada yang menyebabkan tersiksa. Nah, mudah-mudahan ini insyaallah jamaah semua adalah kriteria ini, zaujah muwafiqah. Wal kalamul muhakkamu. Berikutnya 6 hal yang sudah sebanding dengan dunia dan isinya ini adalah wal kalamul muhakkamu. Perkataan yang penuh hikmah, muhakkamu itu yang berpengaruh, sehingga itu akan dijadikan pegangan, diikuti, ditaati. Bahkan itu jadi slogan yang ditulis di mana-mana. Ya hampir ya semua, kalau Rasulullah kan semua kalamnya itu muhakkam. Para sahabat sehingga dikutip di banyak kitab para sahabat Nabi. Para ulama-ulama, beliau sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi makalah-makalahnya banyak dikutip. Nah, ini contoh kalimat wal kalamul muhakkamu. Nah, kalau kalimat yang tidak ada hikmahnya, nggak ada ilmunya, nggak ada pengaruhnya, kan ya hilang, lupa, dilupakan orang. Sehingga setiap kali dikutip perkataannya ditulis itu, ini makolanya siapa? Sayyidina Ali, makolanya Umar bin Khattab. Jadi beliau sekalipun sudah meninggal, kalimatnya itu dipegangi terus. Itu kalamul muhakkam, dipedomani. Nah, kalau sekarang kan enggak. Orang diminta kata-kata hari ini, mestinya kata-kata yang membekas, yang dipedomi gitu. Wa kamalul akli, ya ini yang berikutnya 6 hal yang sebanding dengan semua dunia ini adalah kamalul akli, kesempurnaan akal, akal yang sehat, yang cerdas. Maka ini kenikmatan besar, kita diberi oleh Allah akal yang sehat, cerdas. Anak-anak kita, keluarga kita, akal ini kamal itu sempurna berarti jangkep. Karena akalnya gak jangkep kan susah. Punya anak, punya saudara. Akal ini tidak kamalul akli. Kenapa biasa ini? Setengah. Atau kalau nggak lengkap bisa ini, oh ikutnya wong wolung on nanti nggak genep. Dijak ngomong nggak nyambung atau apa ngelambiar, apalagi kalau kemudian meresahkan. Wah, ini sudah dunia ini sudah tidak ada nikmatnya. Karena itu kita sudah cukup bersyukur, bahagia, sudah punya keluarga, anak yang misalnya sudah soleh, istrinya solihah. Setiap kalimatnya itu penuh hikmah. Kemudian akalnya ini sehat, akalnya tidak owah. Nah, ini sudah kenikmatan. Kenikmatan dunia ini sudah sebanding dengan memiliki semua dunia. Nah, ini termasuk kalau misalnya akal kita ini dihilangkan oleh Allah separuh, kan sudah susah.
Contohnya apa? Misalnya orang pikun itu kan berarti separuh sudah dikurangi oleh Allah. Jadi orang itu kita dikurangi oleh Allah nikmatnya, bisa kekuatannya dikurangi, fisiknya dikurangi, kadang akalnya tuh ada yang dikurangi. Ya misalnya ingatan kita sering lupa dikurangi. Tapi yang paling parah kan kalau misalnya sampai pikun itu kan. Jadi hampir setiap saat dengan nyetel Surabaya, suara Surabaya itu hampir setiap hari itu ada orang ternyata yang hilang, pulang ke rumahnya nggak bisa balik. Mbah sing usia berapa, kadang yang belum usianya masih belum 60, ke rumah anaknya nyasar tak kemana, so aku jujur lebu tol itu. Nah ini, maka diberi akal yang sehat, yang sempurna, ini sudah adalah kenikmatan dunia sebenarnya. Wasihatul badani, wah ini. Yang berikutnya ya adalah kesehatan badan, badan yang sehat. Oh, ini sudah kenikmatan yang luar biasa, kita bisa merasakan apa saja badannya sehat. Sehingga orang ini tidak punya harta yang melimpah, sehat badannya itu makan apa saja kan enak. Tapi orang kaya raya badannya nggak sehat, makan apa saja nggak enak. Kasih makanan enak katanya nggak boleh, ini pantangan. Ini yang lain menikmati musimnya gulai, sate nanti itulah tak. Dia lihat saja, nggak boleh, melas. Tidurnya walaupun di kursi di kasur, di spring bed yang paling mahal nggak bisa. Kenapa? Karena miring harus diiringkan. Macam-macam, tidur nggak nyenyak. Sementara ya kalau badan sehat itu ndelosor nang nisori beduk ngorok-ngorok dah. Nah, ini karena badan sehat. Sihatul badani. Maka ini sebenarnya sudah miliki semua dunia sudah. Makan apa saja masuk. Karena itu kita patut bersyukur. Jadi tidak usah terlalu susah karena tidak punya harta melimpah dari dunia. Asalkan kita masih sehat badannya itu sudah sebanding dengan harta dunia itu. Makanya andai saja ditukar, ada orang itu punya mobil mewah, kemudian dia sakit itu ada obatnya, akan sembuh langsung seperti sedia kala. Tapi ditukar dengan seharga mobil itu pasti akan ditukar. Kenapa? Karena mobil mewah naik sudah gak bisa, naik saja kerengkelan misalnya. Kena goyangan sedikit sudah kesakitan, sudah nggak mau pergi-pergi, untuk apa? Maka kemarin ada teman itu yang diuji oleh Allah sakit mata. Tadinya bisa melihat tapi karena faktor diabetes atau apa, tiba-tiba tidak bisa melihat, ya kasihan. Bayangkan dari asalnya melihat semua teman yang bisa dilihat, keluarga, anak, istri bisa dilihat. Kemudian ketika didatangi temannya, siapa itu kan bingung. Makanya kita bersyukur diberi oleh Allah badan yang sehat, akalnya masih cerdas, masih sempurna. Kemudian istri solihah, anak soleh, bisa merasakan nikmatnya makanan lezat itu. Ya sudah, ini sudah kita memiliki dunia seisinya. Itu yang maksud dengan situ khisolin ta'dilu jami'at dunya. 6 hal itu sudah sebanding dengan semua dari perkara dunia ini. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang semakin bersyukur karena ternyata Allah sudah memberi nikmat kepada kita sangat banyak.